Abbas Buntet dan panitia penyelenggara semalam karena diduga terjadinya ada dugaan tindak pidana di situ. Ini tim pengacaranya sudah masuk, pelapor sudah masuk dan ini ditemani oleh warga. Alhamdulillah pelaporan tadi sudah di dalam. Ini ada Pak pengacara dan pelapornya. Bisa tolong diberitahu bagaimana sambutan Polres Gresik terhadap pelaporan ini? Alhamdulillah, kita harus apresiasi teman-teman kepolisian. Ini membuktikan bahwa kalau di luar sana masyarakat masih apatis terhadap polisi, saya menolak dengan adanya ini. Bahwa polisi sangat-sangat responsif terhadap laporan kita. Terbukti perlakuannya luar biasa. Polres Gresik luar biasa. Alhamdulillah. Mereka dengan ramah, dengan baik, dengan sopan memperlakukan kita sehingga mendengarkan semua keluhan-keluhan kita dan terbukti dengan keluarnya LP terkait ujaran kebencian terhadap saudara Buntet Abbas Buntet. Oke. Jadi kalau boleh tahu dugaan pelanggaran pasalnya ada berapa pasal yang? Ada 3 pasal. Coba, yang pertama kita mencantumkan pasal 45 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terus kita juga menyampaikan terkait pasal 156 dan pasal 157 KUHP terkait ujaran kebencian juga. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Jadi pada intinya kita mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Polres Gresik dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kita jalan atau akses untuk membuat pelaporan ini. Karena apa? Karena yang pertama di luaran sana teman-teman yang sudah muak atau sudah males dengan perlakuan seperti ini dan tidak mau lapor polisi, katanya tidak ditanggapi, itu tidak benar teman-teman. Kita membuat laporan ditanggapi dengan baik dan terbit dengan baik. Izin bertanya, itu kalau dari dugaan pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. Oke, harapannya ini kan di sini ada perwakilan dari berbagai masa di Jawa Timur. Ini perwakilan aja. Harapannya ke depannya apa ini? Jadi gini, tidak semua orang bisa melakukan apa saja di bumi Indonesia. Karena kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB. Bukan lagi sebagai perserikatan. jelas Indonesia adalah negara hukum. Tidak semua orang bisa mengatakan apapun sesuai dengan seleranya. Kalau tentara dan polisi
nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah. Dia gedek sama Wahabi. Nah, karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot. Goblok. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan. Ketika orang ini telah melanggar hukum, patut diduga telah melanggar hukum, maka wajib kita sebagai warga negara yang baik untuk melaporkan ini dan diproses secara hukum. Silakan wahai Abbas Buntet, buktikan bahwa diri Anda tidak bersalah. Karena ini sudah ada laporan, maka kalau sebagai warga negara yang baik, ya Anda harus datang ke Polres Gresik untuk mengklarifikasi. Mungkin itu ya. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru. RRI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira.
saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau membaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan.